Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aziz Ridwanullah dari kelas 12 MIPA 3. Akan menjelaskan tentang definisi, kewajiban dan wewenang dan juga dasar hukum dari lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan juga Komisi Yudisial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari Mahkamah Agung itu sendiri. Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan terbebas dari cabang kekuasaan lainnya. Kewajiban dan wewenang dari Mahkamah Agung itu sendiri, yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. Yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal presiden, pemberi grasi, dan rehabilitasi. Selanjutnya, dasar hukum dari Mahkamah Agung itu sendiri dijelaskan dalam pasal 24A ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Hampir sama seperti kewajiban dan wewenang yang sudah tadi saya sebutkan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung itu sendiri. Yang kedua, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Yang ketiga, calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Yang keempat, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Dan yang terakhir, yang bisa saya tulis di sini adalah susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Definisi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah suatu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun visi dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Adapun kewajiban dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang sekiranya bisa saya masukkan ke dalam PowerPoint ini adalah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mungkin sudah pernah terjadi juga tentang kegunaan Mahkamah Konstitusi yang pernah saya lihat dan juga saya ikuti perkembangannya tentang pemilu tahun 2019, karena pada saat itu juga kekeosan terjadi pada saat pemilu dimenangkan oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dan mungkin di situ saya baru benar-benar mengetahui apa itu fungsi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Selanjutnya, kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan ataupun Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dasar hukum dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat 1 sampai 6. Selanjutnya ada Komisi Yudisial, yaitu lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewajiban dan wewenang Komisi Yudisial itu sendiri adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim atau disingkat dengan KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung,
Dan yang terakhir yang saya masukkan ke dalam PowerPoint saya adalah menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH. Dasar hukumnya di sini adalah pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Mungkin cukup sampai di situ tentang presentasi dari saya tentang definisi, wewenang, dan juga sumber hukum dari lembaga-lembaga legislatif di negara Indonesia. Mohon maaf bila penyampaian saya yang kurang sempurna ataupun kurang maksimal karena saya di sini juga masih belajar. Dan juga mohon maaf bila ada beberapa ilmu yang tidak bisa saya sampaikan. Saya benar-benar meminta maaf karena saya masih belajar. Sekian dari saya, semoga apa yang saya ucapkan bisa saja menjadi pengetahuan dan ilmu juga bagi diri saya sendiri maupun orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.